pikiran bawah sadar manusia. Makanya kan Allah seperti bercerita, seseorang bercerita yang diceritakan oleh Allah, tapi peristiwanya itu ya kayaknya tidak mungkin kita ucapkan. Banyak itu kalimat-kalimat yang di dalam Al-Qur'an itu diceritakan, contohnya wa qalu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, di antara manusia ada yang berdoa semacam ini kayak gitu. Di antara manusia ada yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Allah menceritakan tentang manusia. Siapakah manusia yang dimaksud oleh Allah itu? Nah itu apakah orangnya sudah ada atau belum ada atau yang sekarang ini ada? Itu adalah yang mengucapkan, ada kriterianya di situ. Biasa dijelaskan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Nah, banyak sekali ungkapan kalau kita pelajari ungkapan kalimat manusia yang rahasianya disampaikan oleh Allah. Yang mana manusia tidak mengucapkan lisannya, tetapi batin karena bahasa Jawanya adalah batin. Batinnya mengatakan itu, lisannya tidak, tapi batinnya mengatakan itu. Banyak ya, kita pun kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang ngomong enggak, tapi kita batin. Nah ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka yang semacam ini ayatnya banyak ya, banyak sekali yang menjelaskan tentang ucapan manusia, tapi yang tidak terucap secara lisan, tetapi diceritakan oleh Allah bahwa manusia ngomongnya kayak gini. Contoh ketika ucapan manusia ketika minta dikembalikan ke dunia. Nah, ungkapannya manusia minta dikembalikan ke dunia seperti dalam surah Al-An'am ya, ada yang hafal? Ya, atau dalam surah Kahfi ya, surah Al-Kahfi di situ juga ada ila Rabbi anzirni ila ajalin qarib nujibu da'wataka wa nattabi'ir rusul. Lengkapnya ada yang bisa nyambungkan, monggo. Ada yang bisa menyambungkan lengkapnya. Jadi ada ungkapan bahwa manusia minta diberi kesempatan untuk kembali ke dunia agar bisa berbuat baik. Itu juga siapa yang ngerti, yang rekam siapa, yang mencatat siapa? Yang tahu hanya Allah. Allah ceritakan ucapan mereka, termasuk ucapan kita. Nah, inilah yang ada hubungannya dengan kalimat yang saya sampaikan di awal, yakni kalimat tamani. Jadi kalimat tamani harapan, pengandaian yang biasa diucapkan manusia. Rupanya bisa penyesalan dan juga bisa harapan. Kalau yang masih akan terjadi ada harapan, tapi kalau sudah terjadi dan tidak mungkin kembali itu namanya penyesalan. Maka ada kalimat laita, ya laitani kuntu turoba. Ya laitani kuntu turoba. Hanggen aku lemah ya. Seandainya dulu saya tanah tidak jadi wujud manusia, mungkin aku tidak akan pernah dihisab. Tapi kan itu tidak akan terjadi. Nah itu namanya pengandaian yang tidak mungkin terjadi, dan sering manusia mengucapkan kalimat semacam itu. Kalau sudah terlanjur, seandainya aku kemudian nikah dengan si fulana, atau seandainya saya kemarin tidak begini ya, nah dan seterusnya. Cuma kadang-kadang tidak diucapkan, ada di dalam batin kita. Kemudian Iwatibillah rahimakumullah, selanjutnya dengan tafakkur. Ada hubungan hal-hal yang semacam ini dengan tafakkur. Tafakkur itu artinya kalau orang Jawa nyebutnya tafakkur ya. Tafakkur kalau orang Jawa, orang tua dulu. Tapi orang sekarang tidak lagi menemukan kosakata tafakkur. Jarang. Biasanya bahasa tafakkur menjadi bahasa Jawa, tapi kosakatanya sudah hilang dari bahasa Arab.
tafakkur. Tafakkur itu artinya merenung. Merenung sama dengan tadabbur ya. Sekarang udah nggak ada ya. Ini tafakkur. Tafakkur artinya masih tafakkur. Nanti tiga nyami siapa itu yang lagi viral sekarang masalah Arab. Bahasa Arab menjadi musuh. Aku nggak bisa itu. Iya. Jadi kalau saya aktif di grup NU ya, itu banyak sekali penyusup orang-orang komunis itu masuk ke grup itu memprovokasi Abi Umi jadi masalah ya. Panggilan Abi Umi jadi masalah. Padahal hampir 80% lebih bahasa Indonesia itu serapannya dari bahasa Arab. Contohnya masyarakat. Contohnya lagi banyaklah masyarakat, kiprah ya. Itu juga bahasa Arab juga. Jadi hampir 80% lebih bahasa kita adalah bahasa Arab, tapi nggak dipermasalahkan. Kayaknya mau mengarah orang yang mampu Arab. Karena ketakutan mereka kepada Anies Baswedan. Pertama langkahnya ini dulu. Akhirnya Abi Umi jadi masalah, Abah jadi masalah. Nah, itu lagi viral ya masalah-masalah politik sebenarnya itu. Mereka orang-orang yang mengadu domba umat. Jadi banyak bahasa semacam bahasa yang biasa kita ucapkan tafakkur. Tafakkur itu ada bab khusus ya di kitab Ibnu Abi Dunya, malah ada kitab khusus yang membahas masalah itu. Namanya tafakkur. Tafakkur itu berasal dari kata tafakkaro, ya tafakkaru, tafakkuron. Ya, ikut wazan apa itu, Mas? Tafakkaro, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Itu asalnya itu. Tafakkaro, ya tafakkaru, tafakkuron. Ini isim masdar dari asalnya fakaro ya fakaro. Kemudian bisyadati tad'if fi ain fi'ilhi. Jadi menambahkan tasdid di ain fi'ilnya. Maknanya pun berubah. Lah itu harus belajar sorof ya. Nahwu sorof nanti akan paham. Jadi fakaro yufakkiru tafkiron, beda lagi. Jadi tafakkaro itu berpikir runut, tapi enggak fakkaro memikirkan mikir dong. Tapi kalau tafakkaro ya tafakkaru saling memikirkan. Mana suami istri ya tafakkaroni, mereka berdua saling memikirkan. Maknanya berubah. Jadi tafakkur ini dalam bahasa Jawa tepekkur ya, tepekkur. Dalam bahasa orang tua dulu, biasanya orang tua dulu tepekkurnya di masjid ya. Tepekkurnya tengah malam atau sepertiga malam, itu tafakkur. Tafakkur itu dalam bahasa Indonesianya ya dibuat singkat, mudah, itu merenung ya, menghayati. Jadi ada ungkapan bahwa merenung, menghayati, ada tambahan mungkin perkembangan bahasa Indonesia. Tafakkur itu maknanya meluas menjadi mencari inspirasi ya, mencari inspirasi. Nah, inspirasi juga bukan bahasa kita, bahasa Inggris. Jadi tafakkur itu kalau dalam bahasanya nama lainnya adalah deep thinking ya, deep thinking, berpikir mendalam, itu namanya tafakkur. Jadi tafakkur itu adalah merenungi, menghayati, memperdalam sesuatu. Kalau cara gampangnya tafakkur itu menghayati, mendalami atau merenungi. Umpamanya kalau ayat Al-Quran, kita mendengar sepotong ayat Quran, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Kemudian mendalami, merenungi maknanya, ya Allah, besok agar manusia wis mati, sudah mati, ingin kembali ke dunia agar bisa berbuat baik. Nah, merenungi itu artinya setiap perkara, setiap urusan menjadi bahan perenungan. Jadi bahan perenungan. Bisa jadi kapan kita merenung? Suatu saat, setiap saat. Kadang-kadang lagi bawa motor pun kita kadang-kadang sambil merenung ya. Sambil merenung. Kadang-kadang memikirkan sesuatu. Merenungkan nasib. Merenungkan nasib. Kayak seperti itu ya. Ada juga kalau orang ibadah di tengah malam itu banyak sekali sebenarnya yang menjadi sumber perenungan. Di samping ayat Quran juga
masalah-masalah yang sudah terjadi dan belum terjadi. Itu biasa menjadi bahan perenungan, kemudian menjadi harapan. Nah, kalau kita merenungkan sesuatu, termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat Al-Quran, itu biasanya menjadi kunci atau pintu masuk hidayah. Jadi pintu masuk hidayah itu diantaranya karena perenungan. Makanya Nabi merenung, tapi istilah lainnya adalah uzlah. Tapi uzlah bukan sekedar merenung, uzlah itu menyendiri, memisahkan diri dari komunitas orang banyak supaya bisa fokus, itu uzlah ya. Kalau Nabi dulu uzlahnya di mana ya? Di Gua Hiro ya. Kalau di Gua Hiro. Kalau kita uzlahnya ya, karena kita tidak bisa lepas dari orang banyak, dari masyarakat. Uzlahnya ya paling di sepertiga malam. Kita beruzlah di sepertiga malam, kita uzlah menyendiri, misahkan diri dari kebiasaan orang banyak, mencari inspirasi alias merenung. Jadi di situ peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui semuanya ya menjadi bahan perenungan, termasuk tadi meninggalnya saudara kita Bapak Komar Sutrisno. Saya juga kaget, tadi baru buka ya meninggal dunia. Beliau udah beberapa bulan atau tahun ini nggak ketemu. Jadi sekarang beliau orang yang baik, menyapa saya. Kalau menyapa itu luar. Kemutan kemarin baru saja kemutan, beliau kalau bawa mobil banter ya polo. Kok jebule tadi pagi tadi siang bangun tidur baca WA, beliau dikabarkan meninggal dunia. Itu kan karena juga menjadi bahan perenungan. Terus ada hal-hal yang menyebabkan manusia lepas dari urusan ini. Biasanya manusia itu tidak bisa merenung. Ada nggak manusia yang tidak bisa merenung? Ya ada. Orang mendem itu tidak bisa merenung. Kok nggak ada orang mendem memikirkan sesuatu, kan nggak ada. Orang mendem yang menghayal-hayal. Kemudian orang yang hidupnya hanya hiburan melulu. Orang hiburan melulu contohnya umpama ya, tidak mencela orang yang dangdutan terus ya. Jadi seumpama mereka yang urip bisa bendina, saya pernah dengar sih pagi sampai malam dangdang seperti itu. Dari pagi sampai malam ketemu tidur dok dan menenge nyetel lagi. Terus seperti itu. Bukan berarti tidak boleh ya, terserah masing-masing punya pilihan. Tapi apa mereka tidak pernah merenung, menghayati kehidupan ini? Nah itulah makanya perkara-perkara yang lahwiyah itu kecenderungannya adalah melupakan atau memalingkan perhatian kita pada sesuatu. Makanya kan di dalam surah Al-Mu'minun ya, ada yang bisa coba bacakan di awal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pertama sholatnya ya khasi', ya. Kemudian yang khusyuk ya. Kemudian yang kedua, yang pertama alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Jadi perkara yang lahwiyah itu bisa menjadi perkara mu'ridun, yang bisa memalingkan perhatian manusia dari suatu urusan ke urusan yang lain. Dan ini yang paling merusak kita semuanya. Orang itu disibukkan karena semua mengumpul dalam satu media. Dalam satu media ini, yang baik banyak, yang buruk juga banyak. Semuanya mengumpul dan manusia tidak bisa menghindari. Nah makanya bagaimana agar kita bisa anil lahwi mu'ridun, bisa berpaling dari perkara lahwiyah, karena perkara lahwiyah bisa menjadikan manusia, memalingkan perhatian manusia pada Allah. Terus bagaimana kita bisa berpaling dari itu? Ya berjuang, bermujahadah. Ya walaupun kita tidak bisa lepas dari Facebook juga pirang-pirang. Facebook macam-macam, kumpul dengan orang-orang. Baiknya ada, buruknya juga ada. Kemudian media sosial yang lain, YouTube dan lain sebagainya, manfaatnya ada, yang merusak juga ada. Maka disinilah kita diuji dengan perkara-perkara itu yang bisa memalingkan perhatian kita. Nah termasuk yang bisa memalingkan perhatian kita dari merenung, dari menghayati,
menghayati ibadah kita. Wong sholat kan kadang-kadang ada kalanya malasnya luar biasa ya. Ada yang sungkan. Contoh saya kadang lagi sedih. Pertama itu yang lagi kerja di sebelah timur saya, lagi bangunan bapak lagi dibangun ruko besar sekali. Monggo Pak, wonten wekdal nggih salat. Paling ya gangsal menit mung kula mboten banter-banter ina apa enak mawon kali kulo. Mangga mboten banter-banter mboten suwe-suwe lah. Tapi wonten sing salat mung kali. Hanya 2 yang salat. Kemudian yang lain ya duduknya di masjid. Hampir, kemudian cerita bukan hanya di situ, tukang-tukang yang kerja di pesantren sekalipun, yang kerja di masjid sekalipun nggak pada sholat, tukang dan lain. Yang membuat seperti itu apa? Yang memalingkan mereka dari mengingat Allah itu apa? Bisa jadi mereka dalam batin mereka mungkin repot temen, repot sekali nggak bisa saya, repot harus ucul-ucul ya, harus lepas baju, harus cuci kaki, harus macam-macam. Lah, manfaat istirahatnya 1 jam mereka gunakan untuk kelilingan, tiduran. Kadang akhirnya sampai berminggu-minggu saya udah itu tas yang penting nanti saya tidak ditanya oleh Allah, saya sudah mengingatkan. Ya sudah, biarkan saja. Kadang juga begitu, ada anak sekolah ya, sudah di situ, kemudian pergi begitu saja ketika waktu azan datang. Nah inilah mungkin kurang perenungan ya, hal-hal yang memalingkan perhatian kita dari urusan ini, kurang merenung, kurang tefakkur. Coba sekali-kali setiap saat, apakah habis waktu sholat atau ketika kita berdiam diri, kita merenung. Biasanya kan hal-hal banyak sekali perkara-perkara ruhiyah yang membuat kita itu tadi hilang, tidak bisa merenungkan sesuatu. Baik orang tua ataupun yang nom lah, yang muda. Saya kira orang tua pun, tapi orang tua lebih banyak bisa fokus tafakkur, bisa fokus tafakur daripada bocah nom kayaknya, sepertinya. Karena mungkin apalagi faktor usia, apalagi di masyarakat kita sering menyaksikan kematian ya, itu biasanya lebih banyak mampu untuk melakukan perenungan. Nah, ini merenung atau tafakur itu menjadi pintu hidayah, menjadi pintu taubat seseorang. Banyak kok karena merenung, apakah teringat dengan sepotong ayat atau nasihat, itu kemudian menjadi sarana mengingatkan kita ada perkara yang besar. Contoh saja saya pribadi dulu ada mantan lurah Bapak Haji Saifullah Hisham namanya. Nama ini tidak pernah hilang, selalu kayak setiap saat, setiap ngambah desa beliau, setiap saya melewati desanya, mesti selalu ingat, selalu kalimat, nggak pernah hilang. Kalimatnya sederhana, dari kalimat motivasi. Nah, waktu saya kecil saya kemah berarti SD kelas 4. Saya kemah disapa beliau. Saya sholat asar, beliaunya apa? Waduh, kon kayak santri ya, sholatnya rajin sekali. Nanti tekan gede kon rajin no. Kalimatnya ya seperti itu, tapi ternyata kalimat itu sampai sekarang tidak bisa hilang dari ingatan saya. Itu berarti sebuah harapan, bukan tamani ya, tapi harapan dari orang tua. Makanya banyak-banyak kita menyapa anak-anak ya. Banyak kita yang tua saja ini lagi nom-nom belum jadi wong tua ya. Kita sering menyapa anak-anak, anak teman kita, anak-anak saudara kita atau anak siapapun, dimanapun disapa, kemudian diberi kalimat yang sekiranya bisa mengingatkan mereka. Bisa jadi kita tidak tahu dia akan teringat dengan kalimat yang kita ucapkan di mana tempat, kapan waktunya, kita tidak tahu, dan akan menjadi asbab hidayah kita juga tidak tahu. Nyatanya saya pribadi kalimatnya Bapak Saifullah Hisham itu sampai sekarang, ketika saya kelas 4 SD sampai sekarang tidak bisa hilang. Itu termasuk kebaikan. Ini kebaikan orang tua. Saya dulu waktu kecil ada orang memperbaiki saluran air irigasi.
Saya berarti umurnya sekitar kelas 2 lah, kelas 2, kelas 1, belum sekolah kayaknya belum. Saya jatuh dari pohon kelapa juga ingat banget 10 kelas 2 10 meter dari pohon kelapa jatuh itu ingat. Sebelum itu orang sampai sekarang nggak hilang itu. Orangnya rambutnya putih. Beliau ketika saya main kan orang-orang lagi pada makan kambing ya, motong kambing sih kepalanya dikubur orang dulu. Kepalanya dikubur di bendungan katanya supaya awet begitu. Nah, ketika orang-orang pada makan sibuk sendiri-sendiri, orang tua begitu ya, lihat anak kecil nggak eling, nggak ingat. Nah, beliau itu tiba-tiba memotongkan ekor kambing. Nah, ini buat kamu ya, bawa pulang, dimasak di rumah. Itu kebaikan beliau itu betul-betul menjadi seperti pemicu ya, pemicu. Jadi seperti membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Sampai sekarang saya tidak pernah melupakan kebaikan itu. Orangnya tercari-cari sampai sekarang nggak ketemu, pengen ketemu. Orang tua yang berbuat baik kepada anak kecil. Makanya kita, ini menjadi pelajaran bagi saya. Makanya saya senang dengan dunia anak-anak. Nyapani bocah-bocah cilik. Karena saya teringat betul. Nah itu menjadi motivasi. Nah kita makanya bisa jadi apa yang kita lakukan menjadi perenungan bagi orang lain. Makanya merenung atau tadi dalam bahasa Arabnya adalah tafakkur. Nabi sering saya sampaikan ini ungkapan yang sangat berharga. Tafakkur sa'atan, bertafakkur atau merenung 1 detik saja. Khairun min ibadah, lebih baik nilainya dari ibadah yang dikerjakan sab'ina sanatan, 70 tahun. Nilainya lebih baik dari ibadah yang dilakukan selama 70 tahun. Itu tafakkur sa'atan, berpikir atau merenung sesaat, ternyata nilainya, pahalanya lebih dari ibadah yang dikerjakan selama 70 tahun. Kok bisa? Ya, karena itu menjadi pintu hidayah, menjadi pintu kebaikan pada setiap orang. Makanya dalam riwayat yang lain juga ini tadi saya sempat menangkap ya screenshot. Jadi seperti diriwayatkan dari Abdurrahman bin Dawud, haddatsana Ubaid bin Muhammad, haddatsana Abu Jumahir an Sa'id an Qatadah, dari Qatadah, wa an qaulihi, ucapannya. Jadi ucapan ulama dulu juga menjadi bahan tafakkur. Ucapan ulama-ulama terdahulu yang terpenting, yang paling penting, yang bernilai dibukukan. Ini wujudnya contohnya seperti ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ini ayatnya dihubungkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Cara gampang memahami ayat ini, apakah mereka tidak menjadikan di dalam diri mereka, atau apakah mereka tidak berpikir dalam diri mereka? Afala tubsirun. Jadi wa fi anfusikum, di dalam jiwa mereka. Nah, jadi menjadi bahan perenungan di surah Az-Zariyat. Barangkali sudah hafal Az-Zariyat. Kemudian dari ucapan beliau, man tafakkaru fi nafsihi arafa annama layyanat mafasiluhu lil ibadah. Jadi man tafakkara fi nafsihi, barang siapa yang merenung di dalam batinnya, merenungkan sesuatu di dalam batinnya, arafa annama layyanat mafasiluhu lil ibadah. Nanti kita akan menemukan banyak pengetahuan, banyak hal yang halus-halus yang hubungannya berkaitan dengan ibadah. Biasanya orang jadi semangat untuk melakukan sesuatu karena inspirasi. Jadi inspirasi itu bisa karena melihat, bisa karena menyaksikan sesuatu ya, bisa mendengar sesuatu, atau bisa merasakan sesuatu, atau mencium aroma tertentu. Ya, contoh
kalau aroma kentut kayaknya tidak membuat inspirasi buat kita ya. Kayak kalau mencium bau kentut nggak kemutan apa-apa lah, nggak ingat apa-apa. Tapi kalau minyak wangi, mungkin saya tahu apa semuanya ya. Kalau kita mencium aroma tertentu, kemutan di sana, kemutan saat itu, di suatu hari, di suatu tempat. Nah, kemutan ketika di masjid, ketika sholat subuh, ketika sholat maghrib, ketika kumpul dengan orang-orang yang di masjid. Makanya Nabi mensunnahkan kita memakai wangi-wangian. Hikmahnya ternyata wangi-wangian itu bisa merangsang saraf otak. Jadi menjadi stimulus, menjadi perangsang kita, menjadi perangsang untuk lebih giat, lebih semangat dalam beribadah. Makanya itu namanya tadi media yang bisa membuat orang terinspirasi. Makanya hikmahnya kan di situ. Kenapa wangi-wangian disunahkan? Tapi tidak setiap wangi-wangian disunahkan. Ada wangi-wangian yang harus, kalau sekarang ya, kalau sekarang kan wangi-wangian macam-macam. Orang Barat itu meramu wewangian sedemikian rupa. Ada wewangian yang mambune wong wadon. Ada wewangian yang baunya bau perempuan, padahal ia bukan bau badan, tapi bau itu sedemikian rupa. Mohon maaf bagi yang masih muda-muda ya. Jadi kadang-kadang germa bugie kamu tambah wadon seperti itu. Nah itu wangi-wangian semacam itu karena mungkin cara meramunya sedemikian rupa dari mempelajari, kan ada rumusnya, rumus kimia ya. Saya sendiri nggak paham kimia ya. Tapi ada rumus kimia bisa meramu semacam itu. Ini bau ini sekian persen, sekian, jadinya mau semacam ini nanti jadi tertarik. Makanya itu bisa seperti itu. Makanya wong wadon, wanita kan diharamkan memakai wangi-wangian di depan umum. Kalau pakai wangi-wangian di tempat umum harus mandi seperti mandi junub. Karena itu akan menjadi inspirasi bagi orang yang tidak berhak untuk mencium aromanya. Nah, itu menjadi inspirasi, menjadi bahan untuk merenungkan sesuatu. Atau peristiwa sesuatu tadi, peristiwa sesuatu itu ya setiap kebaikan yang kita saksikan. Kemudian membangkitkan semangat kita untuk belajar lebih banyak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mantafaq fi nafsihi arafa annama layyinat mafasiluhu lil ibadah. Nah, kemudian banyak lagi ya. Termasuk ada ini hadatsana Ahmad bin Umar, hadatsana Abdullah bin Muhammad ibnu Ubaid an Muhammad bin Husain qala. Ini ulama ya. Jadi para ulama dulu nasihatnya dikutip, ditulis. Kalau penting itu ditulis. Hadatsani Abu Kasir Al-Yamani qala, ya ngobrol ya, bercerita. Kemudian diceritakan pula oleh qala Wahb bin Munabbih, al-mu'min mufakkir mudzakir mustajir tafakkara fa'alat sakinah. Orang mukmin yang ahli berpikir, orang mukmin yang ahli merenung ya, ahli mencari inspirasi, mustajir ya, ia akan mendapatkan ketenangan batin. Ini penjelasan dari ulama tentang hadis Rasul yang tafakkaru sa'atan khairun min ibadah alfisana. Jadi seperti itu, jadi memikirkan sesuatu itu pentingnya. Jadi kita harus manfaatkan waktu luang kita untuk tafakkur. Iya ya. Nyong gara ketemu karo Mas Ien Dean, nyong tetap jadi preman ya. Seandainya saya tidak ketemu dengan orang ini, saya tetap menjadi preman. Nah, itu dulu saya pernah punya teman yang asalnya preman ya. Kemudian ketemunya sepele, tapi kemudian menjadi sumber asbab hidayah waktu di Jakarta. Dia cerita begitu. Seandainya saya nggak ketemu jenengan, saya tetap menjadi preman. Nah, berarti ada kebaikan yang kita lakukan dan membuat orang lain terinspirasi. Contoh lain apa? Contoh lain yang bisa kita lakukan, kalau ada sesuatu di jalan, kita singkirkan.
Barangkali ada orang lain melihat kita juga, kemudian terinspirasi untuk melakukan hal yang sama atau lebih besar dari yang kita lakukan. Nah kemudian di sini fasakana wa tawaddoa, malah menjadi jiwanya menjadi tenang. Kemudian tawaddu menjadi tawaddu. Ya. Jadi kalau zaman sekarang kan orang ingin selalu menampakkan permukaan. Jadi ingin menunjukkan sesuatu yang tampak dari mukanya, dari depan, dari lahirnya. Makanya media sosial lah yang digunakan untuk menunjukkan semuanya itu. Punya apa di Facebook, ya, di Instagram dan seterusnya. Tapi rapuh jiwanya rapuh. Hanya ingin menunjukkan lahir, tetapi jiwanya rapuh. Qana'a falam yahtam. Kemudian rafadha syahwat fasara hurran. Termasuk tidak terkekang syahwat, ia menjadi manusia yang merdeka. Jangan pindah ini. Sudah waktunya. Demikian, ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang kajian kita tentang tafakur dan juga tentang tamani ya, tafakur dan tamani, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi kita semua, khusus saya pribadi dan juga saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.